Yang pertama sekali Nabi Muhammad SAW menyebutkan sakit dan musafir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari dua hal itu. Kita suatu ketika akan mengalami yang namanya sakit. Walaupun dia seorang dokter, seorang ahli medis, sepintar apapun dia, tetap dia juga akan sakit. Apalagi orang awam yang dimana dia itu tidak paham ilmu kedokteran. Ini sebuah sunnatullah ya, sakit itu. Nabi Muhammad juga mengalami sakit. Nah sakit, hadirin rahimakumullah, ada sesuatu hal yang diberikan kepada orang yang sakit itu. Ini poin kita yang kedua. Dan juga kepada orang yang musafir, di mana Allah menuliskan pahala-pahala buat dia, walaupun di dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan dia musafir. Pahala apa? Pahala yang dia rutin kerjakan ketika dia sehat. Misalnya ada seorang hamba itu rutin sholat berjamaah, asal azan berkumandang dia langsung lari ke masjid untuk sholat berjamaah. Semasa sehatnya dia laksanakan itu secara sempurna. Tiba-tiba suatu ketika Allah kasih dia musibah. Dia terbaring di atas tempat tidur. Ketika azan berkumandang, meleleh air matanya. Ya Allah, biasanya saya itu kalau seandainya azan berkumandang, saya sudah di masjid. Tapi hari ini saya nggak sanggup untuk sholat berjamaah. Ternyata Allah itu maha luar biasa. Walaupun orang ini terbaring lesu di atas tempat tidur, karena memang dia semasa sehatnya membiasakan sholat berjamaah, Allah tuliskan pahala sholat berjamaah 27 kali lipat itu kepada dia. Ini luar biasa. Makanya hadirin rahimakumullah, semasa kita sehat, ini kesempatan untuk kita beramal saleh. Kadang kita terbalik, waktu sakit baru ingat ibadah, waktu sehat dia tidak ingat untuk beribadah kepada Allah. Padahal orang yang membiasakan diri dengan ibadah-ibadah itu, seperti kita yang sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, kita kejar sholat 5 waktu, kita kejar membaca Al-Quran, kita kejar sholat malam misalnya, atau sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya, yang sunnah-sunnah itu. Dalam keadaan kita sakit, kita menerima kiriman pahala-pahala setiap apa saja yang telah kita biasakan semasa kita dalam keadaan sehat walafiat itu, hadirin rahimakumullah. Dan ini kalau ini ada orang misalnya dia sakit, semasa dia sehat sholat enggak ada, ya baca Quran juga enggak ada, amal-amal soleh ibadah yang lain juga enggak ada, maka enggak ada pahala yang dia dapatkan. Seperti yang disampaikan dalam hadis tersebut, kalau dia enggak sholat ketika dia sakit, ya, orang sakit tetap dituntut juga dia harus sholat, karena sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nabi menyebutkan bahwa sholat itu kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, maka berbaring. Nah, ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya waktu kita sakit baru ingat sholat, sulit, hadirin rahimakumullah. Apa sulitnya? Kadang tangan itu berimpus, kemudian tubuh lemas, semua nggak bisa bergerak. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya apa? Ini poin kita yang ketiga, nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu melupakannya. Nah, dia lalai. Apa dua nikmat yang dilalaikan atau yang dilupakan oleh manusia itu? As-sihhatu wal faraq. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Nah, di waktu dalam keadaan sehat dia nggak mau beribadah. Padahal waktu sehat inilah fisik kita itu kuat, pikiran kita juga itu segar. Dan ini kesempatan bagi kita untuk pergi ke masjid. Kalau udah terbaring di tempat tidur, kita hanya bisa berandai-andai, andaikan aku sehat, ku datang ke masjid. Waktu dia udah sembuh, nggak datang juga ke masjid dia. Nah, ini andai-andai orang yang sakit, hadirin rahimakumullah. Maka Nabi menyebutkan
Banyak orang ketika dia sehat, dia lupa. Dia lupa untuk memanfaatkan sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus mengingat, kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk salat, untuk baca Quran, untuk berzikir, puasa Ramadan dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bila ini kita rutin kita lakukan, ya, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan nanti kita sakit, kita tinggal untuk menerima pahala-pahala saja. Aliran-aliran kebaikan-kebaikan yang kita rutinkan pada masa sehat itu akan dapat kepada kita. Biasanya kita dalam keadaan sehat, baca Quran. Nah, misalnya kan baca Quran sampai 1 juz misalnya 1 malam. Tapi kita di ruang diimpus misalnya. Kita pun nggak bisa bergerak lagi. Itu waktu dia sakit tadi, pahala 1 juz yang dia baca setiap malam itu akan dia dapatkan karena dia telah biasakan itu pada masa sehat. Maka beruntung hadirin rahimakumullah orang yang beramal saleh itu. Ini kami mengingatkan diri kami dan juga seluruh jamaah, jangan lupa untuk kita membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan mumpung masih sehat. Coba kita ke ruangan tempat orang sakit itu. Ya, banyak macam penyakit orang yang diderita oleh orang sakit. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Tentu teringat kepada diri kita. Kalau saya sakit nanti begini, apa yang terjadi? Nah, maka oleh karena itu, Nabi itu ada menyuruh kita untuk sunnah Nabi, itu namanya iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Apa tujuan mengunjungi orang sakit itu? Selain daripada memberikan doa kepada dia, juga untuk mengingat diri kita bahwa kita tidak selamanya sehat dan kita suatu saat akan sakit. Sehingga masa sehat ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain itu, siapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya, sihataka qabla saqamik. Pergunakan masa sehatmu sebelum nanti masa sakitmu itu tiba. Semua kita nanti tua, hadirin rahimakumullah. Kalau sudah tua, itu tulang-tulang kita sudah mulai sakit-sakitan. Sakit pinggang, rukunya enggak pas lagi. Ya, sakit pinggang, nanti duduknya enggak lagi di atas di tengah-tengah tapi cari dinding. Nah, itu tandanya yang cari dinding udah mulai sakit pinggang seperti itu ya. Nah, itu tandanya Allah kasih sakit. Hadirin rahimakumullah. Sehingga dengan demikian masa yang sehat inilah kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kita beribadah kepada Allah sehingga pahala kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau mati kita dalam keadaan kita sakit, ini banyak kita lihat pasien-pasien ya, itu ditutup ajalnya itu dengan di mana dia sakit berat, hadirin rahimakumullah. Kita khawatir kalau kita meninggal dunia menghadap Allah, enggak ada modal. Ya, enggak ada amal saleh yang kita bawa. Atau kita itu dapat musibah kecelakaan di jalan, dibawa kita ke rumah sakit dan waktu kita hidup itu hanya sebentar lagi menurut medis seperti itu. Sementara kosong kita, hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka ingatlah di masa sehat ini sehingga nanti kalau kita sudah dirawat di rumah sakit, hadirin rahimakumullah, kita tinggal untuk mendapatkan kiriman pahala daripada amal-amal saleh yang kita lakukan. Begitu juga poin yang kedua itu safara, kata Nabi, orang yang musafir. Orang yang musafir, katakan kita kan dari kampung ini, pergi ke Banda Aceh, itu musafir. Bukan mukim, apalagi kita yang ada di rumah sakit ini rata-rata membawa ada yang orang tua sakit, anak sakit dan lain-lain sebagainya. Itu orang yang musafir, biasanya dia di rumah dia itu bisa sholat sunat sebanyak-banyaknya. Makanya orang yang musafir itu dia enggak sholat sunat, qabliyah ba'diyah itu diringankan kepada beliau. Nabi Muhammad kalau sebenarnya beliau musafir melakukan perjalanan yang boleh kasar salat, beliau tidak salat sunat qabliyah ba'diyah. Namun pahalanya dapat bagi mereka. Misalnya kita waktu sehat, waktu dalam keadaan mukim seperti ini, habis salat
rawat habis sholat wajib itu kita biasakan dengan qabliyah dan juga ba'diyah. Nah, itu waktu kita musafir tidak kita kerjakan, dapat pahala itu buat kita. Karena waktu yang singkat, sehingga dengan demikian kita hanya sholat fardu saja. Karena kita sudah biasakan itu sebelumnya, sehingga Allah mencatat semua amal-amal yang kita lakukan itu selama kita dalam keadaan musafir. Ini saja 2 poin ini hadirin rahimakumullah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus beramal saleh, memanfaatkan waktu kesempatan kita masih sehat ini, masih dalam keadaan tidak sibuk ini, sehingga benar-benar insyaallah kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.